Miss Yuni kabarnya selalu baik. Ya, aku tuh waktu itu telepon, aku tuh sebenarnya ada case nih, langsung to the point aja ya. Waktu kemarin kan Sebentar, tanggal sebentar, sebentar 30 dok, aku, sebentar dok, tamatin kipas. Nggak dengar. oh oke oke oke. Oke. Kenapa sayang? Enggak, aku kan waktu tanggal 30 kemarin mau terbang Indo, soalnya abis notice. Tiba-tiba abis check-in kayak gitu, aku nggak bisa, pas mau masuk boarding itu aku nggak bisa nggak bisa terbang lah, gagal terbang karena memang aku dulu sempat punya ATM HSBC, cuman HSBC-nya hilang. Ternyata HSBC-nya ada yang pakai, Tapi tapi itu HSBC bukan, hilang kan nggak, tanpa password kan nggak bisa dipakai dok. enggak, itu di dalam dompetnya aku. Aku tuh orangnya kalau habis transaksi ATM itu si slip terakhirnya selalu tak selipin di ATM-nya gitu loh, Miss. Jadi Slip terakhir pun bilangnya nggak kan ada password. ada, itu kan belum pernah dipakai kan, pas yang HSBC-nya baru, terus tak selipin di dompet itu si guntingan-guntingan passwordnya itu loh, Miss. Oh, Sama, terus. nah terus dompetnya kan ada yang nemuin hilangnya di daerah Samsui Pola. Aku cuman posatnya, cuman benerinnya ID card aja karena kan ID card penting, patatong dan lain-lain. Udahlah aku biarin daripada ribet. Ternyata ada yang nemuin orang Indo dan itu ATM-nya ada yang dipakai kayak nipu kayak gitu, namanya nama Indonesia, FB-nya tuh kayak FB scammer kayak gitu. Apa itu Si NP? Kok, FB-nya kok tuh kamu tahu itu NP scammer bagaimana? kan kemarin pas aku ditangkap itu ada kayak BAP kayak gitu dong. Terus ini Ah, FB kamu bukan. Ini FB-nya itu FB Indonesia, nipu orang Indo tujuh ribu Hong Kong dolar. terus? Tapi kan dipakainya ke ATM aku kan, sampai aku kan posisinya udah beri kontrak, Miss. 5 hari seudah beri kontrak aku baru pulang Indo, soalnya niatnya nggak nyari majikan dulu, aku pengen ketemu anak dulu di Indo berapa bulan. Terus kan sampai mantan bosku ditelepon, apa ini benar, ini nama ini ID, iya iya dia ceceku, cuman dia udah keluar, dia mau pulang Indo. Habis itu ya udah dong, apa namanya, aku Kamu nggak pakai nyari majikan. Bluetooth dok? Jangan pakai Bluetooth ya. Enggak, Agak agak enggak keras, pakai agak keras. headset. Hmm. Habis gitu, ini live nggak, Miss? Iya live no, Miss Yuni kan selalu memberikan Aduh. edukasi agar teman-teman kalau KTP-nya hilang, passwordnya hilang, apapun hilang, kan saya selalu bilang, apalagi ATM. Terus? Nah, habis itu udah dong, aku habis itu bosku ditelepon, ini namanya ini ya, itu pembantu aku tapi udah keluar dari rumah aku. Terus? Jadi habis itu dia bilang, jadi udah bukan tanggung jawab aku. Habis itu udahlah aku BAP berapa jam beres. Dan akhirnya aku tetap nggak bisa terbang dong karena kan udah ketinggalan pesawat. Terus waktu itu aku kan karena di sini nggak ada majikan, ada temenku yang jadi garantornya aku. Nah itu kan aku otomatis cuman punya visa 14 hari dong dari tanggal aku keluar dari rumah majikanku. Kemarin kan last day-nya tanggal 9. Aku udah nggak apa namanya, udah nggak ngurusin, maksudnya aku nggak ini gimana ini, cuman aku tanggal sebelum visaku habis itu aku datang lagi ke kantor polisi yang aku di BAP itu, ini apa aku bisa pulang Indo apa gimana. Terus mereka bilang, kamu belum bisa pulang Indo sampai ini case close gitu. Nah, terus kalau gitu aku overstay dong di sini. Terus mereka bilang ya itu bukan urusannya kita. Si polisnya bilang kayak gitu. Aku waktu itu telepon Miss apa yang harus aku lakuin? Soalnya aku sempet kontak orang KJRI, mereka bilang kamu nggak bakal overstay soalnya kamu in case. Apa gitu ya, Miss? Enggak, kamu harus Nah, extend visa. Walaupun kamu punya kasus, kamu harus extend visa. Kamu kan kasusnya wah, sama polisi, tidak kasus dengan imigrasi. Jadi kamu harus membawa kasus itu, kertas itu, datang ke imigrasi untuk extend visa. Enggak, oh, terus, tetap kamu itu berkasus nih, berkasus. Bukan berarti kamu punya kasus terus kamu nggak extend. Kamu kasus sama labor, kamu kasus sama polisi, itu tidak ada hubungannya dengan imigrasi. Kamu harus tetap datang ke imigrasi, ke Cungkwan O lantai 4 untuk extend visa, membawa berkas dari kantor polisi, membawa berkas dari kantor labor. Saya kurang tahu mana satu yang kamu ada. Kamu harus extend visa. Dan kamu harus bayar visa 230 atau 300 berapa gitu. 230 atau berapa itu. Jadi kamu harus ke imigrasi besok hari Senin, Dok. oh, tapi udah telat 2 minggu. Nggak masalah, tetap Nah, harus extend.
Harus extend. Rencananya gini nih, harus extend. Rencananya gini sih, Miss. Aku kan sekarang memang udah telat juga nggak apa-apa ya ke sana. Nah, aku tuh pengennya nanti tanggal 31 kan ada laporan lagi tuh, Miss, ke kantor polisi yang itu kayak absen kayak gitu. Nah, aku tuh pengennya kalau memang bisa keluar, aku pengen bulan depan pulang. Tapi kan kita nggak bisa nentuin kan, berarti kan memang gimana ya, Miss? Aku sebenarnya pengen pulang Indo sih. Nggak bisa, kamu nggak bisa pulang Indo. Kasus kamu ini bisa jadi 3 bulan itu yang tercepat, terlambat itu 2 tahun. Oh, wah. Tercepat itu Tapi 3 kan- bulan, tercepat 3 bulan, terlambat 2 tahun kalau kasus kayak gini. Jadi apalagi kamu nggak extendnya nunggu, padahal kamu sudah dapat informasi lah ya. Karena ada juga pegawai imigrasi nyuruh pembantunya itu dengerin per kasus. Jadi ini kamu sudah nanya, saya jelaskan bahwa kamu harus extend visa, tapi kamu tidak extend visa, itu hak kamu, itu urusan kamu. Jadi kamu akan melakukan 2 kesalahan, 1 kriminal karena sudah teledor dengan akunmu, dengan ATM-mu, kedua dengan sengaja overstay. Imigrasi tidak peduli kamu tidak tahu, sayang. Intinya adalah ini peraturan negara orang dan harus ditepati, itu aja. Jadi karena apa? Kasus kamu itu penyalahgunaan ATM, kamu menipu orang, itu tuduhannya. Tapi yang make bukan kamu, Iya. Tapi kan tuduhannya ada di kamu yang megang. Iya. Nah, hari ini plus tambah 1 ini kalau kamu tidak secepatnya extend visa. Saya kurang tahu kenapa KJRI tidak tahu nih, kok malah karena kasus nggak usah extend visa. Saya nggak ngerti pengertian itu. Tapi yang saya tahu, kalau kamu kasus sama polisi tetap extend visa. Paham ya? Oh, gitu. Oke, paham. Jadi kesalahan itu tidak bisa seperti yang kamu katakan. Kamu kasus polisi nggak usah extend visa, nggak. Kamu tetap harus extend visa karena jalurnya beda. Ngerti ya? Dan masalah kamu ATM, padahal ATM ini kasus sudah lama sekali. Saya selalu woro-woro sama kalian semua. Kamu itu gini dok, berapa banyak orang yang sudah ada di bandara itu ditahan sama keimigrasian. Waktu kamu cek di imigrasi itu toh, tiket kamu dapat, bagasi sudah masuk, giliran cek di imigrasi, kamu ditahan. Bener nggak sih? Iya benar. Iya, itu kenapa? Karena kamu menyalahi peraturan yang tidak mengizinkan kamu keluar dari Hong Kong. Miss, aku mau nanya, itu kalau kayak pendampingan kayak lawyer itu bisa nggak sih? Pendampingan lawyer nggak masalah, Dok. Tapi masalahnya kamu mau bayar uang berapa lawyer per jam loh di sana? Oh. Kamu mau berapa uang, Dok? Karena kamu akan disiapkan lawyer yang gratis dari pemerintah itu akan disiapkan. Cuman prosesmu lama. Prosesmu itu paling cepat 3 bulan. 3 bulan. Paling cepat itu. Kasusnya Mbak yang part time itu aja kasusnya selesai 6 bulan. Waduh. Apalagi pencucian uang atau penipuan, ini kasusnya panjang ini. Jadi kamu laporan keluar lagi, jadi kamu harus extend visa setiap saat, setiap waktu, Dok. Tiap bulan ya? Iya, setiap saat, setiap waktu visamu habis ya kamu extend. Saya tidak tahu tiap bulan apa tiap minggu atau tiap apa, kan beda kasus, beda jalurnya. Bener gak sih? Oh, gitu kalau gitu. Ya benar, Kak. Nah, ini kan sebenarnya kamu berapa lama sih di Hong Kong? Ini aku 4 tahun. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Nih, kamu pulang ngebreak. Rugi kan jadinya. Ternyata kalian punya kasus yang kalian tidak tahu tiba-tiba muncul di permukaan. Kaget nggak? Kaget banget. Shock. Tapi pernah dengar kan saya berbicara tentang ATM ini? Iya, pernah. Cuman aku tuh memang nggak ngerasa ngejual. Makanya aku santai aja waktu itu. Yalah, aku bilang kok aku nggak pernah. Tapi waktu kena sama polisi tuh kamu inget Miss Yuni nggak? Ingat, aku tuh ngehubungin Miss Yuni. Cuman kan waktu itu aku cuma dikasih waktu 15 menit, cuman nggak diangkat. Aku pakai nomor yang satunya, nggak pakai nomor ini. Aku dulu HP pakai nomor satu, kok nggak diangkat. Miss Yuni kan emang nggak gampang buat nelfon Miss Yuni. Aku pikir udahlah,
Terus aku coba WA Koko berapa hari kemudian sama Koko, dia bilang lekong dong mami lo, dia bilang kayak gitu. Iya, soalnya kalau masalah ini Koko nggak berani karena Koko nggak ada pengalaman. Iya. Koko nggak pernah pendampingan kasus. Kalau saya kan pendampingan kasus langsung. Jadi Koko nggak berani ngasih omongan apapun. Jadi ya seperti itu. Saat kalian, saya ingatkan, kenapa sih saya bilang bagi kalian yang ATM-nya hilang cepat laporan polisi. Bagi kalian yang ini kenapa saya nyuruh kalian laporan sama polisi. Dijual atau tidak dijual, mana kamu tahu? Iya benar. Bener nggak? Mereka juga bilangnya kayak gitu. Dia bilang terserah, pokoknya ini kamu gimana pun kasusnya, tapi kan atas nama kamu. Nah, Iya. terus yang sekarang aku kemarin gini loh, pas terakhir ke kantor polisi, aku pengen pulang Indo, gimana ini bisa di case close. Temanku kan ngajarinnya kayak gitu, terus dia bilang Bisa di "Nggak apa? bisa, kamu harus aku kalau minta pulang Indo apa bisa di case close, nggak bisa. Nggak bisa, itu penjara ancamannya Mbak. Itu money laundering Iya. kamu. Iya. Jadi iya. kalau kasusmu 3 bulan selesai, 2 tahun selesai, itu masih mending daripada kamu di penjara. Iya sih, iya. Iya, jadi kamu temanmu jamin berapa? Cuma 500 atau 1000? 3.500. 3.500, berarti penipuannya besar itu. Oh. Penipuannya besar itu jaminannya semakin besar. Oh gitu. Betul. Kemarin kan itu kan bukan temanku kan, mereka sudah bilang pokoknya kamu cari orang sini, teman saudara siapa yang asli orang Hong Kong, jadi kamu boleh keluar dari sini, aku kan anterin kamu ke rumahnya, nanti dia ada salah satu tanda tangan lah kayak gitulah dia bilang. Itu pacarmu gitu ya nanda tangani? Temen Miss. Teman orang Hong Kong, laki perempuan? Ya laki-laki, temen Hong. Oh, temanmu laki-laki yang menjamin? Iya temenku. Terus kan kamu nanya nih, dengan ada penjamin dari orang Hong Kong asli, apakah bisa pulang ke Indonesia? Bener nggak? Ya aku tuh pengennya pulang nih. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Jadi kamu bisa. walaupun orang Hong Kong asli yang jamin nggak bisa sayang? Nggak bisa. Nggak bisa. Katanya kamu 4 tahun nggak bisa kesini dulu tuh dia kayak gitu. Mungkin selamanya kamu malah nggak bisa ke situ. Nggak apa-apa sih Miss, sebenarnya nggak masalah. Mungkin selamanya kamu nggak bisa datang ke Hong Kong karena kamu sudah melakukan kriminal, yaitu penyalahgunaan dokumen. Contohnya ATM dipakai orang tanpa kamu melapor ke pemerintah yang ada ataupun pada bank, sehingga ATM kamu ini disalahgunakan untuk menipu orang lain. Jadi kemungkinan besar kamu tinggal di Hong Kong itu sebagai orang luar.